Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali bersama Bunda Heni dalam Do Re Mi, doa dan renungan anak misioner sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Sabtu 21 Januari 2023. Hari ini kita masuk pada pekan biasa yang kedua. Bacaan hari ini diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 20 sampai 21. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas segala rahmat, napas kehidupan yang boleh kami terima sampai saat ini. Terima kasih Bapa untuk kesehatan dan kekuatan hari ini. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu menerangi hati, pikiran, dan pendengaran kami, di mana kami akan hendak mendengarkan sabda-Mu serta merenungkannya. Berkatilah kami Bapa, agar sabda-Mu yang akan kami bacakan dan dengar dapat kami lakukan di dalam tugas dan pelayanan kami setiap hari. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita dan serta-Mu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus dan Beelzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini sangatlah pendek, namun menyeratkan kedegilan hati yang sangat keras. Bacaan hari ini mengisahkan bahwa Yesus masuk di sebuah rumah di wilayah Galilea. Di sana ada orang banyak yang mengerumuninya dengan penuh semangat. Mereka ingin melihat dan merasakan karya penyembuhan Tuhan Yesus itu kira-kira seperti apa ya? Mereka mencari Yesus karena mereka mendengar bahwa banyak perbuatan dan pekerjaan baik yang dilakukan oleh Yesus, sehingga membuat mereka ingin berjumpa dengannya. Akan tetapi hal itu rupanya tidak mudah bisa diterima oleh kaum keluarga Yesus sendiri. Mereka marah dan kesal kalau Yesus membantu orang yang berkerumun mengelilinginya. Sampai ada yang curiga, bahkan merasa tidak yakin bahwa mujizat yang dilakukan Yesus itu hanyalah bohong. Karena itu mereka berupaya untuk mengambil Yesus dari kerumunan banyak orang itu.
dengan alasan mereka mengatakan kepada orang banyak bahwa Yesus itu tidak waras lagi. Namun Yesus tahu betul apa yang dikatakannya dan mengapa dia lakukan hal itu. Ia selalu menepati perkataan dan perbuatannya. Ia tetap fokus pada kehendak Bapanya di surga. Sampai akhirnya di dunia Yesus terus mengajar dan melakukan kebaikan. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, menjadi murid Yesus di tengah dunia yang penuh dengan keegoisan dan sikap acuh tak acuh, serta banyak sekali kejahatan yang kita lihat, yang kita lakukan, entah sengaja maupun tidak, membuat kita harus siap untuk menerima. Apakah kita benar-benar siap untuk mengikuti panggilan sebagai murid Yesus, ataukah kita berada pada posisi seperti keluarga-keluarga Yesus yang kurang yakin dan percaya akan mujizat dan perbuatan-perbuatan serta pekerjaan Yesus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati Santo Agnes Perawan dan para martir. Semasa hidupnya ia pernah dinilai bodoh karena menolak kesempatan untuk menjadi kaya dan berkuasa. Dan justru ia lebih memilih mati pada usia yang begitu muda karena kegilaannya demi Kristus. Nah, anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar dari teladan seorang Santo Agnes yang tetap percaya pada Kristus dan mau melayani Tuhan dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Semoga amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan renungan, marilah kita bersama-sama berdoa, doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami, anak-anak-Mu di Indonesia, untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat yang penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Semoga kita semua, segala aktivitas kita dan pergumulan hidup kita, serta doa-doa kita pada hari ini diberkati, dikabulkan oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai berjumpa pada renungan Do Re Mi yang berikut.